Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan budidaya ikan lele binaan Karang Taruna Kabupaten Nagan Raya. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ramune Nagan YouTube. Bunyikan loncengnya dan share juga kepada teman-teman yang lain supaya mereka tahu yang kita tahu. Pada video sebelumnya, Ramune Nagan YouTube sudah pernah membahas budidaya ikan lele binaan Karang Taruna Kabupaten Nagan Raya. Yang belum nonton, link ada di atas ya. Lele merupakan salah satu jenis ikan yang tidak asing lagi dan bahkan bisa ditemui sehari-hari. Banyak sekali budidaya ikan lele lantaran jumlah permintaan pasar. Karena ikan lele telah banyak dijadikan selingan makan sehari-hari sebagai lauk, selain permintaan pasar yang meningkat, ikan lele dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima yang menyediakan menu lele goreng dan lalapan alias pecel lele. Nah, oleh sebab itu, banyak yang melakukan budidaya lele karena tahu bahwa hal ini memberikan keuntungan besar. Jika teman-teman ingin untuk melakukan ini, tentu saja tidak ada alasan tidak mungkin selagi teman-teman mempunyai niat besar. Namun, setidaknya teman-teman harus menyediakan lokasi untuk kolam sang lele. Belum lagi bahwa dalam budidaya lele harus tahu tata cara perawatan yang benar. Demikian pula termasuk dengan penyortiran. Setelah 36 hari pasca ditebar benih, ikan lele pada saat ini mulai disortir supaya menyeragamkan ukurannya dan juga tidak terjadi kanibalisasi antara ikan lele lebih besar terhadap ikan lele yang lebih kecil lainnya, dan juga memisahkan ikan yang sehat dengan ikan yang terkena penyakit. Adapun proses penyortiran ikan lele yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan kolam. Sebelum melakukan penyortiran, pada ikan lele sebaiknya teman-teman menyiapkan kolam kecil terlebih dahulu. Nantinya, kolam ini yang akan menjadi tempat di mana ikan lele telah disortir dan dijadikan satu. Tidak perlu bagus, namun cukup dengan terlihat bersih dan terbuat dari apapun, bisa asalkan kapasitas air tetap terjaga. Yang kedua, pemilihan ikan lele. Mana ikan lele yang akan teman-teman sortir, pilihlah dan pisahkan dengan baik dan benar. Caranya, yakni meneliti jenis ikan lele mana saja yang sakit, pisahkan dengan jenis ikan lele yang sehat. Hal ini sangat penting, karena jika teman-teman membiarkan lele yang sakit dengan yang sehat menjadi satu, maka lele yang sehat akan terkontaminasi sehingga hasilnya teman-teman bisa merugi besar. Yang ketiga, penggantian air. Usai teman-teman memilih jenis lele mana saja yang mengalami sakit, jangan tergesa-gesa memasukkan pada kolam baru yang telah disiapkan. Akan tetapi, pastikan bahwa Anda sudah mengganti airnya menjadi jernih. Setidaknya, meskipun lele telah mengalami sakit, tidak akan separah jika teman-teman tidak mengganti air sama sekali dan hasilnya keruh hingga banyak kuman bersarang. Yang nomor 4, pemberian antibiotik. Setelah teman-teman menyortir ikan lele, pastinya sedikit atau banyak pada sebuah kolam akan ditemui lele yang kurang sehat. Nah, tugas teman-teman adalah memberikan antibiotik pada kolam yang dimasuk oleh jenis lele yang sakit. Dengan antibiotik tersebut, ikan lele teman-teman akan bisa pulih kembali. Namun, tetap tempatkan pada kolam yang berbeda dengan ikan lele yang sehat. Yang nomor 5, penyortiran bobot. Untuk lele yang teman-teman pilih dan ditempatkan pada kolam lain, selanjutnya dipilih berdasarkan bobotnya. Ikan lele yang mempunyai bobot kecil dicampurkan dengan sesama jenisnya. Dan begitu pun dengan lele yang berbobot besar, campurkan dengan lele yang berbobot besar. Hal ini akan memudahkan teman-teman pada saat pemanenan. Yang nomor 6, pemberian pakan. Ikan yang telah teman-teman sortir tetap posisikan pada tempatnya masing-masing. Demikian pula untuk tahap pemberian pakan. Teman-teman harus memberikan jenis pakan berbeda. Hal ini melihat kondisi masing-masing lele mulai dari yang sakit, yang sehat, dan yang kurus. Semua ada jenis pakan terbaiknya tersendiri. Pakan untuk lele berbobot
obesitas harus mengandung zat-zat yang mampu menurunkan bobot. Dan seterusnya, lele yang kurus harus mengkonsumsi pakan yang banyak mengandung protein. Dan yang ketujuh, pemberian vitamin. Lele yang mengalami penyortiran bukan berarti tidak memerlukan vitamin. Justru, dilakukan penyortiran inilah agar guna menemukan jenis lele yang kualitasnya menurun. Artinya, teman-teman sebagai pembudidaya lantas tetap memberikan lele vitamin untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan perkembangannya. Vitamin lele bisa teman-teman beli di toko pakan burung atau pakan ikan, karena hanya kios penjual pakan ternak yang menyediakannya. Jangan teman-teman cari di toko obat, apalagi di toko parfum. Itu jelas tidak ada. Karena dalam proses budidaya lele diperlukan tahapan yang benar dalam perawatannya. Hal ini akan mengarah pada kualitas lele serta keuntungan teman-teman pada saat panen. Demikianlah video ini kami buat tentang penyortiran ikan lele. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman punya tips penyortiran yang lebih baik lagi, komen di bawah agar kita dapat berdiskusi dan memperbaiki diri. Jangan lupa dukung channel Ramli Nagan YouTube supaya kami semakin semangat dalam membuat konten yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.